Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Kimia Pak Sila. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita awali pertemuan ini dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan kita untuk belajar materi ini. Selanjutnya juga tidak lupa yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu. Kemudian aktifkan lonceng sehingga kalau ada video-video baru dari kami, Anda akan segera mendapatkan pemberitahuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi senyawa hidrokarbon, pengertian, sifat khas, identifikasi, dan pengelompokannya. Mungkin Anda pernah melihat gambar ini. Ini gambar apa? Ya, gambar bermacam-macam buah-buahan. Mungkin juga melihat ini apa? Oh, pupuk. Ada pupuk ZA, ada pupuk urea. Kemudian mungkin Anda juga sering melihat ini apa? Tas plastik. Ini sama, ini plastik bungkusnya gula. Ini ya plastik minuman mungkin. Kemudian ini tabung LPG. Apa hubungannya hidrokarbon dengan gambar-gambar ini? Perlu Anda ketahui bahwasanya yang kita pelajari sekarang ini, pelajaran hidrokarbon, adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam gambar ini. Ini semuanya adalah merupakan senyawa-senyawa hidrokarbon. Sehingga amat sangat banyak senyawa hidrokarbon yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mempelajarinya. Sehingga jika Anda tertarik, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang senyawa hidrokarbon ini. Kita awali dulu dengan permulaannya. Senyawa hidrokarbon ini digolongkan menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Biar Anda tahu ceritanya, kenapa tadi kok ada gambar plastik dipadukan dengan gambar buah-buahan, dipadukan dengan gambar pupuk. Jadi awalnya dulu senyawa karbon itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu senyawa yang disintesa oleh organisme, ya, diolah oleh makhluk hidup. Contohnya karbohidrat, lemak, protein itu disintesa, dibuat, diproduksi di dalam makhluk hidup. Ini senyawa organik. Kemudian kalau senyawa anorganik, ini senyawa yang tidak disintesa oleh organisme makhluk hidup. Ya, misalnya saja ada karbon dioksida, karbon monoksida, garam-garam karbonat. Ini tidak disintesa oleh makhluk hidup. Tapi pengertian ini, organik dan anorganik ini, kemudian semuanya berubah setelah para ahli Jerman yang namanya Friedrich Wahler ini berhasil mensintesa urea dari amonium cyanat, berhasil mensintesa pupuk urea. Apa uniknya di sini? Seperti Anda ketahui, kalimat urea ini, kalau Anda pernah dalam kehidupan sehari-hari Anda mengenal istilah urin dan urea, itu kandungannya adalah sama. Sehingga kalau sekarang ini ngetren pupuk organik yang terbuat dari urin, itu sebetulnya sah-sah saja dan itu betul-betul alami. Betul-betul alami. Nah, karena ternyata bahwa zat organik itu selain diproduksi oleh makhluk hidup, ternyata bisa disintesa, bisa dibuat. Sehingga kalau sekarang Anda minum minuman rasa anggur, Anda perlu dipertanyakan, apakah itu anggur beneran atau anggur sintetis, perasa anggur sintetis, pewarna anggur sintetis, perasa tomat sintetis, pewarna tomat sintetis. Karena zat-zat yang seharusnya disintesa dalam makhluk hidup sudah bisa disintesa di luar makhluk hidup. Sehingga dari perkembangan ini, penggolongan senyawa karbon bukan berdasarkan pada asalnya, melainkan berdasarkan sifat-sifat dan strukturnya. Senyawa karbon organik dan anorganik. Kita lihat perbedaannya, perbedaan sifat senyawa karbon organik dan anorganik. Ya, kalau ini senyawa organik, ini senyawa anorganik. Yang pertama adalah kalau senyawa organik itu tidak tahan terhadap panas.
kestabilan terhadap panas itu rendah. Itu senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik stabil terhadap pemanasan. Kemudian kalau senyawa organik itu sukar larut dalam air atau pelarut-pelarut yang polar. Karena air itu bersifat polar. Sedangkan senyawa organik itu umumnya adalah senyawa-senyawa non-polar. Sehingga sukar larut di dalam air atau pelarut polar dan mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan senyawa anorganik itu umumnya adalah mudah larut dalam air atau pelarut-pelarut yang polar. Kemudian perbedaan yang ketiga, titik lebur dan titik lelehnya rendah. Ini untuk senyawa organik. Sedangkan anorganik, titik lebur atau titik lelehnya cenderung tinggi. Meskipun ada yang sangat rendah, tapi cenderung tinggi. Kemudian perbedaan berikutnya adalah senyawa organik itu kurang reaktif, sukar bereaksi. Kalau toh dia terjadi reaksi kimia, maka akan berlangsung dalam keadaan lambat. Sedangkan senyawa anorganik cenderung reaktif, mudah bereaksi. Sehingga kalau toh dia terjadi reaksi kimia, maka reaksinya berlangsung dengan cepat. Ini perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Senyawa hidrokarbon dipelajari tersendiri dalam bab ini, mengingat jumlah senyawa hidrokarbon lebih dari 6 juta senyawa yang sudah ada. Kalau Anda perhatikan dari ujung kakimu sampai ujung rambut, termasuk pakaian yang kita pakai, itu merupakan senyawa hidrokarbon. Hal ini diakibatkan oleh adanya sifat khas dari atom karbon. Apa sifat-sifat khas dari atom karbon itu? Yang pertama, seperti Anda ketahui, atom karbon itu adalah atom dengan nomor atom 6. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 4. Artinya atom karbon itu memiliki 2 kulit, memiliki 4 buah elektron valensi. 4 buah elektron valensi. Nah, 4 buah elektron valensi ini dapat membentuk ikatan kovalen secara stabil. Jadi sifat pertama adalah karena jari-jari atom karbon itu kecil dan memiliki 4 buah elektron valensi, maka dia dapat membentuk ikatan kovalen stabil. Ini sifat khas atom karbon yang pertama. Kemudian sifat khas atom yang kedua adalah atom karbon itu satu-satunya atom yang dapat membentuk rantai karbon. Artinya atom karbon itu dapat bergandengan dengan atom karbon lain membentuk rantai semacam ini. Misalnya saja atom lain tidak bisa, natrium tidak bisa gandeng dengan natrium, ini nggak bisa. Atom magnesium tidak bisa membentuk rantai magnesium, ini tidak bisa. Ini adalah sifat khas yang kedua dari atom karbon. Jadi atom karbon dengan 4 elektron ini, katakanlah ini mengikat hidrogen, maka dia akan mengikat hidrogen semacam ini. Kemudian dia bisa menggandeng karbon yang lain semacam ini, bisa menggandeng karbon lain semacam ini dengan jumlah yang tidak terbatas. Ini yang mengakibatkan jumlah senyawa hidrokarbon itu sangat banyak. Sekarang kita lanjutkan. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon mudahnya adalah senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur karbon, sehingga disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Senyawa yang tersusun dari hidrogen dan oksigen. Ini adalah senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana kita bisa mengenali ini adalah senyawa hidrokarbon. Nah, identifikasinya bagaimana? Senyawa hidrokarbon itu, pembakaran terhadap senyawa hidrokarbon akan menghasilkan jelaga atau karbon atau arang. Sehingga kalau Anda bakar menghasilkan arang, itu salah satu ciri dari senyawa hidrokarbon. Pada pembakaran menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Reaksinya semacam ini.
XHY akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran itu artinya reaksi dengan oksigen. Senyawa hidrokarbon yang dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwasanya itu yang dihasilkan adalah karbon dioksida? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya yang dihasilkan itu adalah uap air? Mari kita lanjutkan. Adanya CO2, adanya gas CO2 hasil pembakaran bisa dibuktikan dengan mengalirkan gas hasil pembakaran pada air kapur atau CaOH2 atau air barit BaOH2. Jika airnya menjadi keruh, berarti mengandung CO2 atau mengandung karbon dan oksigen. Ya. Jadi ini senyawa yang akan kita selidiki apakah itu hidrokarbon atau bukan. Kita panaskan, kita bakar ya. Kemudian diberikan oksidator tembaga oksida, tembaga 2 oksida. Uap yang dihasilkan ini kemudian kita alirkan ke dalam air kapur. Ya, air kapur. Sehingga jika terjadi keruh atau terjadi endapan putih, maka itu adalah menunjukkan bahwasanya uap yang dihasilkan dari pembakaran itu adalah berupa karbon dioksida. Ini reaksinya, keruhnya itu karena terbentuk kalsium karbonat yang berupa endapan putih. Kemudian bagaimana dengan airnya? Air yang dihasilkan dari pembakaran tadi. Air yang dihasilkan tadi, terbentuknya air bisa dibuktikan dengan menempelkan kertas kobal pada uap hasil pemanasan. Uap air akan mengubah warna kertas kobal yang putih menjadi merah muda. Jadi ada dua hal yang perlu Anda pahami, bagaimana membuktikan adanya CO2 hasil pembakaran hidrokarbon dan bagaimana membuktikan adanya uap air hasil pembakaran. Karbon dioksida dengan cara dialirkan ke dalam air kapur, terbentuk endapan putih atau airnya keruh. Uap air dibuktikan dengan menempelkannya pada kertas kobal. Karena kertas kobal itu jika kena air, warnanya akan menjadi merah muda. Kita lanjutkan materinya. Kemudian, bagaimana penggolongan senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon itu penggolongannya ada bermacam-macam. Berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon itu digolongkan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon yang tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang berikatan tunggal. Hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap. Kemudian, ikatan rangkap ini ada dua macam. Ada yang ikatan rangkap 2, ada yang ikatan rangkap 3. Penggolongan berikutnya adalah berdasarkan deret homolognya. Digolongkan menjadi deret alkana, deret alkena, dan deret alkuna. Deret alkana itu hidrokarbon berikatan tunggal, kemudian deret seperti ini misalnya, jadi tunggal semuanya, tidak ada ikatan rangkap. Deret alkena itu adalah deret hidrokarbon dengan berikatan rangkap 2. Contohnya semacam ini. Ini ada ikatan rangkap 2. Ini ikatannya tunggal, ini ikatannya tunggal, ini ikatannya tunggal. Ini ada ikatan rangkap 2. Sedangkan alkuna adalah deret hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Contohnya adalah ini. Ini ada ikatan rangkap 3. Ya. Kemudian kita lihat berdasarkan jenis rantainya, hidrokarbon itu bisa kita golongkan menjadi senyawa alifatik, rantai terbuka, dan juga senyawa hidrokarbon siklik, rantai tertutup. Kita lihat perbedaannya. Ini rantai terbuka, artinya antara atom karbon yang pertama dan atom karbon yang terakhir ini terbuka. Ini namanya alifatik. Ya, C seperti kita ketahui, C itu adalah golongan 4 sehingga elektron valensinya 4, dia mengikat 4 buah elektron valensi.
sehingga ini ikatannya C selalu 4. Ini alifatik atau terbuka. Kemudian, nah semacam ini bisa dituliskan ini CH3. Atom C yang pertama mengikat 3 buah H, karena yang satu elektron dipakai untuk mengikat C yang lain. Kemudian C yang kedua mengikat 2 buah hidrogen, karena 2 elektron yang lain untuk mengikat C dengan C. Kemudian C ketiga juga sama, C keempat ini mengikat 3, karena yang satu untuk mengikat C yang lain. Sehingga ini sama, ya sama. Ini biar Anda jelas bagaimana gambarnya. Sehingga Anda akan tahu. Ini juga terbuka. Ini antara C yang pertama dengan C yang terakhir ini tidak ketemu. Ini namanya senyawa hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka. Yang kedua, senyawa hidrokarbon siklik atau melingkar. Ini antara C yang pertama dengan C yang terakhir ini melingkar. Ya, ini melingkar. Ini namanya C siklik, rantai tertutup. Sehingga ini bisa digambarkan semacam ini. CH2, kemudian mengikat ini juga CH2, ini juga CH2, ini juga CH2. Ini namanya senyawa hidrokarbon siklik. Ya, perhatikan ini adalah model molekul. Hitam ini adalah atom karbon. Atom karbon memiliki 4 buah elektron valensi. 4 buah elektron valensi. Sehingga atom karbon ini punya 4 buah lubang. Nah, kalau 4 buah lubang ini mengikat masing-masing atom hidrogen, maka 1 buah hidrokarbon ini akan bisa mengikat 4 buah atom hidrogen, sehingga ini menjadi CH4. Ini menjadi CH4. Ini adalah atom hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, salah satu ciri khas dari atom hidrokarbon adalah dapat membentuk rantai karbon. Nah, sehingga antara atom karbon itu bisa mengikat atom karbon yang lain. Misalnya kita ikatkan dengan atom karbon yang lain. Ini mengikat atom karbon yang lain. Bisa mengikat atom karbon yang lain. Ya, ini. Nah, atom karbon mengikat atom karbon yang lain. Setiap atom karbon punya 4 elektron valensi. Sehingga kalau ini mengikat satu atom karbon, mengikat ini, maka ini bisa mengikat hidrogen lagi. Ya, bisa mengikat hidrogen lagi. Sehingga kita akan melihat ini. Ya, ini 2 buah atom karbon mengikat 6 buah atom hidrogen. Ini termasuk senyawa hidrokarbon jenuh, karena semuanya berikatan tunggal atau ikatan rangkap satu. Ini bisa mengikat atom karbon lagi, sehingga ini bisa membentuk rantai karbon. Misalnya ini bisa membentuk rantai karbon, ini mengikat karbon lagi, sehingga membentuk rantai karbon. Ya, ini berarti ini mengikat hidrokarbon lagi. Ini, ya, ini adalah hidrokarbon jenuh. Semua ikatannya tunggal. Bagaimana membentuk ikatan hidrokarbon tidak jenuh? Ikatan hidrokarbon tidak jenuh itu berarti punya ikatan rangkap. Jadi kita ambil karbonnya ini, kita ambil 1, ini kita ambil 1, kemudian ini kita buat ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Ini namanya hidrokarbon tidak jenuh dengan memiliki ikatan rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2, atau nanti kita kenal dengan alkena, memiliki ikatan rangkap 2. Bagaimana kalau ikatan rangkapnya kita tambah? Bisa saja, karena ini masih ada hidrogen, ini masih bisa kita ambil lagi hidrogennya, kita ambil, ini kita ambil, kemudian kita buat ikatan rangkap lagi, ikatan rangkap lagi. Nah,
Ini sekarang menjadi ikatan rangkap 3. Ini hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Ini nanti kita kenal dengan nama senyawa alkuna. Jadi sekali lagi Anda perhatikan, dilihat dari jumlah ikatannya tadi, ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap. Ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Senyawa jenuh itu berarti ikatan tunggal semua. Kalau ada rangkapnya berarti tidak jenuh. Dilihat dari homolognya, tadi ada alkana, kalau ikatan tunggal semua namanya alkana. Kalau ada ikatan rangkap 2 namanya tadi alkena. Kemudian kalau ada ikatan rangkap 3 namanya menjadi alkuna. Ya. Kemudian bagaimana dengan senyawa hidrokarbon siklik dan alifatik? Siklik itu artinya antara karbon yang pertama dengan atom karbon yang terakhir ini terhubung. Ini namanya hidrokarbon siklik. Nah, ini terhubung. Ini namanya hidrokarbon siklik atau melingkar. Sehingga ini mengikat hidrogen, ini mengikat hidrogen, ini juga mengikat hidrogen. Ini namanya hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik. Antara karbon yang pertama dengan atom yang terakhir ini ketemu. Jadi dari sini Anda bisa memahami tadi hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh, kemudian ada alkana, alkena, dan alkuna, dan juga Anda memahami hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Mudah-mudahan Anda lebih paham dengan penjelasan menggunakan model molekul ini. Terima kasih. Kita lihat berikutnya, kita mengenal nanti ada C primer, ada C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Nah, apa itu? C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Contohnya ini, nomor 1. Ini atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Sehingga karena dia mengikat satu atom C yang lain, maka yang 3 elektron dia mengikat hidrogen. Ini C primer. Ya, nomor 5 ini juga C primer karena C ini mengikat satu atom C yang lain. Sehingga yang 3 untuk mengikat hidrogen. Ini juga C primer karena ini juga mengikat satu C yang lain. Yang 3 mengikat hidrogen. Ini C primer. Kemudian ada C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Contohnya misalnya ini. C ini mengikat kiri mengikat C, kanan juga mengikat C, sehingga 2 kakinya sudah dipakai untuk mengikat C. Sisanya 2, yang 2 dia mengikat hidrogen. Ini namanya C sekunder. Ini juga sama. C yang ini, ini yang satu mengikat C yang atas, yang satu mengikat C yang kanan. Sehingga sisanya ada 2 CH2. Ini namanya C sekunder. C sekunder. Kemudian bagaimana dengan C tersier? C tersier adalah atom C yang mengikat 3 C yang lain. Misalnya ini, nomor 3. C ini mengikat 3 C yang lain. 1, kirinya, 2, kemudian 3. Sehingga atom C ini mengikat 3 C yang lain. Sisanya 1 mengikat hidrogen. Jadi ini namanya C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 C yang lainnya. Ya. Ini C apa? Ini C primer karena dia hanya mengikat 1 buah C. Yang 3 mengikat H. Kemudian yang keempat kita mengenal C kuarterner. Ini salah tulisan C kuarterner. Kita betulkan ya, C kuarterner. C kuarterner. C kuarterner itu adalah C yang mengikat 4 atom C yang lain. Kuarterner adalah C yang mengikat 4 C yang lain. Ini C kuarterner. Contohnya yang mana? Nomor 2 ini. Nomor 2 ini mengikat C di atas, C di kiri, C di kanan, C di bawah. Sehingga C ini mengikat 4 C yang lain. Sehingga kalau 4 kakinya sudah dipakai, maka sudah habis. Maka dia tidak lagi mengikat hidrogen. Ini namanya C
kuarterner. Ya, sekali lagi ada C primer, C sekunder, kemudian C tersier, kemudian ada C kuarterner. Ya, demikian video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya untuk pengantar hidrokarbon ini. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Kita akan mempelajari tentang deret homolog tadi, mulai dari alkana, alkena, kemudian alkuna. Sekali lagi, tolong share video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan teman-teman Anda juga terbantu dengan video ini. Selamat belajar, saya yakin Anda bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.